seorang pemburu penggerak ini akan menciptakan adanya perubahan dan budaya positif. Ada efeknya lah gitu ya. Jadi itu harapan kami, semoga dari 2 orang calon penggerak ini akan mengimbas kepada rekan-rekan guru lainnya untuk maju menjadi guru penggerak berikutnya. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari pihak sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja menyerahkan penyampaian materi ini. Jadi kepada 2 orang calon guru penggerak, yaitu Bu Kiki dan Bu Citra. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Wakil Humas, dan terkhusus untuk Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Rajang Lebong yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, syukur-syukur nanti bisa kita aplikasikan yang kami dapati ini. Ini kita temui ada perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol, kemudian arti disiplin teori motivasi. Tadi ini salah satu yang disediakan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu hebat, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai satu modul dari LMS yang kami tempuh, yaitu budaya positif. Di mana budaya positif penyampaian materi berikutnya, kita mau mencoba melakukan kegiatan. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu berpasang-pasangan, bisa Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu. Kita berpasang-pasangan Bapak Ibu. Minta kalian coba belajar, cobalah bukan belajar sih. Saya meminta Bapak Ibu yang menjadi A sebagai A memikirkan sebuah benda atau sesuatu impian atau sesuatu yang paling berharga. Sudah dipikirkan yang paling berharga. Letakkan di genggaman kita, Bapak Ibu. Dan segala daya genggaman tadi kita buat dalam bentuk umpanan. Kepalan. Ya. Kepalan boleh, kepalan sekuat-kuatnya. Oke. Sudah. Sekarang sebagai B, silakan coba buka. Boleh menggunakan rujukan, boleh menggunakan ancaman. Dicoba buka. Boleh dengan hatikan, boleh dengan rujukan. Boleh, bisa boleh dikasih uang, boleh dikasih yang boleh. Yang B, yang silahkan simpan barang atau sesuatu yang berharga. Karena saya pikir punya saya banyak, nggak apa-apa kasih satu. Karena yang terpikirkan di dalam otak saya tadinya adalah bunga. Karena di rumah saya bunganya banyak nian. Dan saya tahu Lucy tidak suka dengan bunga. Jadi saya dengan ikhlas memberikan. Kemudian ketika Lucy menggenggam sesuatu, saya tidak perlu banyak rayuan. Saya langsung minta tolong adik Kak Jil buka dengan 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri, dan ternyata dia langsung membuka tanpa ancaman. Terus saya dirayu dengan adik Kak Jil sayang. Terima kasih Bu Elsa, luar biasa.
Oke, oh tidak boleh apa? Saya dengan Mus ya itu tidak terbuka genggamannya. Genggaman saya juga tidak terbuka. Dan Ibu Mus juga tidak terbuka. Karena Mus juga yang genggam nggak tahu. Dia tadi berbagai cara dirayu dengan cara baik-baik dengan kaki hadiah dia nggak mau. Jadi saya mesti bingung karena belum tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin nanti kami akan dapat lebih dalam lagi dan apa yang sudah disampaikan Ibu Kiki nanti. Jadi kalau saya yang saya genggam itu prinsip hidup saya, jadi tidak mungkin saya bersepakat dengan orang-orang yang mungkin belum tahu apa yang akan saya lakukan. Apalagi saya itu membuat pahlawan ya. Kita mau dibuka dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini sama-sama menggenggam, walaupun dirayu atau dinamakan. Ibu Ratri mau ngasih HP dengan saya nggak mau. Teman saya itu sangat berharga dalam hidup saya, yaitu anak-anak saya. Nah, saya nggak mau berbagi dengan orang lain anak-anak saya, kecuali nanti kalau anak saya dilamar kan sudah menikah beda lagi. Jadi saya nggak mau. Itu saja. Terima kasih ibu-ibu. Oh baiklah. Jadi versi jawaban kita beda-beda. Ada yang bersedia membuka, ada yang tidak bersedia membuka sama. Membuka itu siapa sih sebenarnya bisa mengontrolnya? Kita sendiri. Diri kita sendiri. Untuk memperlanjut tentang kontrol, berarti ini kaitannya dengan kontrol diri. Tergantung dengan kontrol diri kita. Untuk membahas tentang kontrol diri. Kita kaitkan dengan kontrol tadi. Kita guru dalam menghadapi murid yang mengontrol, ya kita yang mengontrol. Nah, Bapak Ibu, kita disuguhi beberapa teori. Dr. William Glasser dalam teori kontrol, dia meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Gak apa-apa Bu ya, saya kasih contekan dikit nih. Bapak Ibu, kata si William ini, Dr. William ini, kita punya 4 ilusi mengontrol murid. Ilusi, ya. Ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dalam artian di sini, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk. Kemudian, ilusi kedua, ilusi bahwa semua bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa sih maksudnya gitu kan? Penguatan positif atau bujukan. Tadi kita lihat permainan kita tadi ya, bisa dengan bujukan, bisa dengan kekerasan gitu ya. Bentuk kontrol itu adalah bentuk kontrol Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita dalam posisi ini Bapak Ibu. Saya juga merasa, tadi saya sudah membagikan beberapa lembar. Kita bisa lihat ada identitas sukses dan ada identitas gagal. Bapak Ibu, yang kita inginkan adalah siswa beridentitas sukses. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sering dengar cerita Bapak apa terserah anak. Anak saya juga seperti ini, yang penting dia bermain, kata Ibu Elsa kemarin. Saya ingat pembicaraan itu. Ternyata kita sudah menerapkan bahwa kita tidak ilusi dalam mendidik anak kita di keluarga. Tapi terkadang kita berilusi di sekolah. Banyak orang dewasa tadi, ya, efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Tidak efektif jika memaksa dan sebuah hubungan. Kalau kita kemarin melihat anak-anak kita, pemaksaan memang berlaku sepanjang, tetapi sebagusnya kita selain memaksa kita dibujuk ya. Teori ini ya. Jadi Bapak Ibu, kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah
hanya industri. Bila kita ingin membuat merasa sudah selesai, kita yang menang, anak mendapatkan identitas gagal, kalah gitu ya. Tapi yang diinginkan sebenarnya adalah identitas itu sukses. Dalam teori kontrol dia dikatakan bahwa model pertanyaan pemantik dalam hal ini untuk menumbuhkan budaya positif tadi, maka seringlah kita kaitkan dengan disiplin. Kemudian siapakah yang bisa disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Langsung nanti kita muncul di sini. Bisa. Bis yang lain mau ditambah. Ini sudah ada yang muncul nih jawabannya. Baik, sudah banyak ini. Lanjut, tepat waktu dan taat aturan. Bapak itu sebenarnya ketika anak-anak murid mau ngasih pendapat pakai itu boleh tuh. Jadi dia ada fotonya langsung. Jadi kita tahu siapa yang ngasih. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman secara pribadi dan penuh kesadaran mematuhi aturan yang sudah dibuat. Good. Patuh akan aturan yang telah muncul. Sekali lagi saya guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri. Dan mengapa? Ibu Bu Ani, yuk berdiri deh. Saya apresiat banget dengan Ibu Ani ini. Dia karena kami sama-sama IPS, pasti dia pengalaman dia kemarin. Bang, Ibu Ani, menurut Ibu Ani, disiplin itu siapa sih menegakkan? Kalau menurut saya, selama saya mengajar anak IPS, disiplin itu ya siswa sih tentunya. Tapi jangan dilihat dari ada sebagian guru kadang membedakan anak IPA dan IPS. Kalau kita lihat anak IPS juga memiliki kualitas dan kuantitas juga, yaitu kedisiplinan. Mereka juga memahami apa itu disiplin. Kalau menurut saya itu dari hati bagi kita adalah siswa. Baik, terima kasih Ibu Ari. Sedikit berbagi dia. Ternyata kata Bu Ari siswa. Nah, kalau kita balikkan ke budaya kita, ya, disiplin itu sering dikatakan dan punya makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hampir rata-rata tadi menjawab tentang kepatuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di kontekstualnya adalah dia ingin merasakan bangsa yang merdeka. Saya ulangi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Yang cuma ada, biar positif, disiplin positif itu timbul. Dikatakan untuk kita tuh kenapa sih untuk apa? Ketika kita harus pergi ke sekolah mengajar, apa sih sebenarnya tujuan kita gitu? Apa sih motivasi kita? Begitu juga mungkin kita bisa mendeteksi anak. Kenapa sih anak mau sekali belajar dengan saya, dalam situasi tertentu dia tuh kayak fans banget dengan kita gitu kan? Tentu mereka punya motivasi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari kita kuman. Dengan biasanya pertanyaannya gini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya ulangi, untuk 1 orang termotivasi atau perilaku motivasi ini 1,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga kadang timbul di pikiran kita pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Institusi. Jadi motivasi kedua, biasanya sering ada pertanyaan gini, apa yang akan sendiri? Dengan pertanyaannya biasanya gini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Artinya Bapak Ibu, kita juga ke anak-anak gitu. Jika mereka gitu, bukan karena ada apanya. Baik Bapak Ibu, dalam penghargaan restitusi, boleh nggak kalau kita self reminder dulu berkaitan dengan materi dari Ibu Citra, motivasi intrinsik. Boleh Bapak Ibu? Mana suaranya Bapak Ibu? Ngantuk ya? Lapar Bu ya, kamu sampai mau hadir tepat waktu masuk atau mau disebut sebagai guru rajin, guru hebat, atau guru berprestasi, menghindari hukuman bila sekolah kita punya peraturan kalau terlambat nanti gerbang ditutup, apakah untuk menghindari itu atau Bapak Ibu sudah berada di posisi mau menghargai diri sendiri, mau menghargai waktu, atau mau dianggap sebagai kita sebagai contoh. Jadi apakah kita mau dianggap atau pendapat atau kenapa ya saya harus masuk kelas tepat atau keluar kelas itu tepat waktu? Apa yang memotivasi Bapak Ibu? Apakah berada di posisi yang pertama yang mengharapkan warahmatullahi wabarakatuh? Tentunya ketika kita bekerja, kita ya terlepas dari pujian. Jawab kita 95% ke siswa. Jadi untuk guru itu sendiri itu sebenarnya tanggung jawab atau responsibility kata orang. Jadi menumbuhkan tanggung jawab diri sendiri. Jadi di situ kita punya tanggung jawab. Guru yang memberi contoh. Kalau kita ingin siswa kita disiplin, tentunya kita dulu disiplin. Itu saja yang inti pada dasar. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dibilang bahwa kita masuk tepat waktu dan berusaha untuk hadir setiap hari di kelas karena kita memiliki aturan dan kode etik. Yang pertama karena saya untuk berada di sini atau saya menjadi seorang guru dengan jadi ya dalam hati saya bahwa ini adalah kewajiban dan tugas tanggung jawab saya ya yang sudah dititipkan Allah dengan saya dan itu harus saya lakukan dengan ikhlas, bersyukur, alhamdulillah gitu kita berada di sini dan kita bayangkan mungkin rekan-rekan kita, teman kita yang di luar sana dengan melihat kita dengan berpakaian rapi dan mendidik anak-anak bangsa, mungkin mereka juga ingin tapi mereka tidak memiliki kesempatan. Jadi ini adalah kesempatan yang sudah diberikan, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, seperti mungkin karena itu tadi kalau saya bersyukur dan sebagai nilai ibadah itu aja sih. Terima kasih. Akan membuat siswa menjadi sakit hati gitu ya. Dia ujung-ujungnya nanti dendam sama gurunya. Terus kalau konsekuensi restitusi itu merupakan pilihan. Ketika dihukum itu tidak adanya kenyamanan oleh murid. Sedangkan untuk konsekuensi sama, murid juga akan merasa tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau yang hukuman tadi dia bakal panjang, ketidaknyamanannya itu akan panjang. Kesalahan. Namun belajar dari kesalahan. Itu yang saya contohkan tadi, silahkan kamu cari. Tadi sendiri salah saya di mana ya, kayak gitu. Terus tuh juga bisa memperbaiki hubungan. Ketika saya meminta anak untuk itu, hubungannya jadi lebih baik. Jadi anak nggak merasa takut belajar matematika, takut aku tidak senang Bu belajar matematika. Itu kan sering kita mungkin tidak senang belajar matematika, tidak senang belajar fisika gitu. Jadi memperbaiki hubungan. Jadi mereka munculnya dari sini, salah saya di sini.
Kemudian yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Itu tadi saya tawarkan, silakan cari solusi sendiri. Bu, tidak pernah memaksa, tapi saya hanya tawarkan bagaimana solusi kamu apa kayak gitu. Ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Sama dengan bahasa yang pertama, jadi dia lihat dulu ke dirinya. Cara yang paling baik, jadi menurut kalian, Jadi yang muncul itu dari dalam dirinya sendiri, solusi yang keluar juga dalam dirinya, dan ini akan berakibat jangka panjang untuk mereka. Jadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa saya harus buat ini karena takut dengan ibu atau karena saya mau mendapatkan nilai ini, enggak. Jadi ini juga berlaku untuk dia solusi mencari masalah di kemudian hari juga. Itu sebelum dapat ini saya sepakati, setuju. Jadi ketika yang anak jarang sekali anak-anak yang mau aktif, saya nggak tahu kalau di matematika, kalau di matematika itu susah gitu untuk minta apa enggak, ya, apa enggak, ya, jadi nggak tahu dia paham atau enggak. Jadi solusinya gimana? Saya tawarkan sama anak-anak, anak-anaknya minta ketika ada yang bertanya itu dapat nilai plus poin. Oke. Menjawab dengan tergagap-gagap, kemudian membuat suasana kelas menjadi heboh. Jadi ketika dia menjawab dengan tergagap, pasti kawan-kawannya pasti menertawakan kan, jadi menertawakan. Di saat itu saya hanya membiarkan kawan-kawannya menertawakan pantun. Ditambah lagi saya suruh maju kamu pantun ke sini, maju ke sini, kamu nggak bisa jawab, kamu berdiri di depan kelas ini sambil kamu tunjuk hidung kamu. Jadi dia majulah ke depan, sambil dia tunjuk hidungnya, dia selesai. Nah, menurut Bapak Ibu, ada yang setuju nggak sama Ibu Kiki nih ya? Boleh panggil yang depan, suruh dia berdiri kayak gitu. Atau ada yang tidak setuju? Kalau setuju apa alasannya? Kalau nggak setuju apa alasannya? Boleh. Siapa yang ngasih suruh diri berdiri ini ya? Saya minta senior. Terima kasih Bu Kiki. Kebetulan karena saya termasuk orang yang jarang menghukum ya. Jadi dengan sendirinya jawabannya mungkin aku nggak setuju atau saya tidak setuju. Alasannya apa? Tidak semua hukuman yang menyebabkan yang seperti itu akan membuat anak menjadi lebih baik. Itu pertama. Artinya apa? Dengan kita menghukum seperti itu, kita sebenarnya membuat mereka malu. Nah, rasa malu itu akan menimbulkan seperti tadi adalah dendam dan trauma. Jadi akan lebih baik sebenarnya kita betul secara teori. Mungkin menanyakan sebabnya. Dan tadi Kiki bilang bahwa anak ini suka menggambar. Nah, berarti kan secara individu kita harus paham, dan saya memahami sebagai guru sama-sama satu komunitas guru matematika. Saya dari zaman dulu saya pahamkan bahwa tidak semua anak dan tidak semua orang suka matematika. Itu satu. Dan mereka punya kemampuan yang berbeda untuk setiap anak. Jadi untuk hukuman yang seperti itu saya kira tidak cocok dan saya tidak setuju. Juga faktor namanya. Berkaitan dengan apa yang Ibu Kiki sampaikan tadi, kalau seandainya hukumannya dipanggil ke depan tunjuk hidung, kalau menurut Ibu kurang tepat. Kenapa tidak disuruh dia ke depan menuliskan kembali bentuk soal yang diberikan, sehingga meskipun itu bentuk hukuman, mungkin minimal dia melihat mengulang kembali materi yang Kiki berikan tadi. Jadi di pelajaran agama juga ada beberapa siswa yang jadi perbedaan hubungan restitusi atau berbeda ya Pak? Berbeda. Ya. Contohnya lebih jelasnya bisa kalau konsekuensi seperti apa Pak? Contoh konsekuensi itu ya. Jadi misalnya kalau dia mengikuti pelajaran terlambat, nanti kita suruh standby dulu, kemudian dia mengikuti pelajaran lagi dari temannya dari guru. Itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya suruh berdiri angkat kaki hubungan, itu negatif. Harapannya negatif bagi siswa. Kemudian kebutuhan kedua bertahan hidup. Kebutuhan ketiga penguasaan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
dan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini boleh kita terapkan kepada siswa kita yang punya masalah, ya. Kadang kita cari, kemudian Bapak Ibu jumlahkan. Kalau sudah ketemu jumlahnya, kita lihat ternyata Bapak Ibu kebutuhan, ya. Lingkari, bersih, lihat bagian angka-angka. Kira-kira kita itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ini baru kami pelajari. Boleh Bapak Ibu lingkari, terus kita temukan jawabannya. Kita lihat kita itu apa, kebutuhan apa, gitu. Berapa Ibu? 172. Jumlahnya 172. Guru matematika nih Bu Lagi Rosa, jumlahnya berapa? Belum. Oke. Yang besar, maka itulah kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Di depan sudah ada kuenya. Dan hebat di dalam penguasaan pembelajaran. Jadi saya lagi, kami wakili dari rekan-rekan merasa bangga, ya, dan semoga kehebatan Ibu Citra dan Bu Kiki ini bisa mengubah mindset berpikir bahwa guru semansa ini bisa, ya, dan terus eksis. Tidak hanya siswanya saja, tapi guru-guru terutama yang muda ini bisa membawa prestasi semansa. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih juga Pak Sigit wejangannya, mudah-mudahan juga membakar semangat kami untuk terus maju dalam melayani siswa-siswi kita. Bapak Ibu, kami juga menyediakan padlet lagi nih, mohon untuk bersedia Meme ke depan memberi review kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih, testimoni lah kira-kira gitu. Sama Bu Citra ya, kami yang tua-tua ini rasanya tidak lagi Bu ya. Kemudian berkarya, ya walaupun tua tetap saja berkarya Bu ya. Jadi sangat banyak sharing yang tidak ditutup-tutup, ya terbuka, dan kami mendapatkan ya sedikit ilmu dari apa yang sudah dijelaskan gitu. Itu saja yang intinya dari hari ini ya dapat ya sedikit ini yang diterapkan oleh kurikulum Merdeka tentang terutama bagaimana kita melayani anak ya, dari segi emosionalnya, dari segi jangan kita harus berhati-hati bertindak ketika ada suatu masalah dari anak. Jadi cara sistem kurikulum Merdeka menerapkannya seperti ini. Itu ya. Terima kasih ya. Yang jelas selamat ya. Selamat dan semangat itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Pun sedikit, mudah-mudahan semuanya bermanfaat
dan juga menjadi bagian aplikasi dalam dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu,